Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Fisika Farmasi untuk bab tegangan antarmuka ya anak-anak. Oke, jadi di topik kali ini kita itu akan membahas sekitar 7 subbab gitu. Yang pertama mengenai definisi, kemudian perhitungan, lalu metode pengukuran, yang keempat sorpsi pada cairan antarmuka, yang kelima sistem penggolongan HLB, yang keenam itu mengenai perhitungan HLB campuran, dan yang terakhir itu ada aplikasi tegangan antarmuka pada bidang farmasi. Oke, jadi kita bahas yang pertama dulu mengenai definisi. Nah, tegangan antarmuka itu apa ya sebetulnya? Kalau menurut definisi, tegangan antarmuka adalah gaya per satuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase yang tidak saling bercampur gitu. Nah, misalnya nih, kalau di gambar itu kan ada campuran minyak dan air. Nah, seperti kita tahu ya, bahwa minyak dan air itu kan pasti nggak nyampur gitu. Pasti ada dua lapisan ya, lapisan air dan lapisan minyak gitu. Biasanya lapisan minyak itu adanya di atas dan lapisan air itu adanya di bawah. Nah, antara lapisan minyak dan air ini, permukaannya itu kan ada yang saling ketemuan kan. Nah, antara permukaan bawah minyak sama permukaan atas air gitu. Nah, titik temu atau si perbatasan antara minyak dan air itu terjadi tegangan antar muka gitu. Jadi nih antara lapisan minyak dan lapisan air tuh dia pasti akan ada tegangannya gitu. Ya, oke. Jadi tegangan antar muka itu adalah gaya yang terjadi di antara dua muka cairan yang tidak saling bercampur gitu. Ya. Nah, selain istilah tegangan antar muka, ada juga yang disebut istilahnya itu tegangan permukaan. Nah, kalau tegangan permukaan itu adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Nah, hubungannya antara fase cair dan udara. Nah, misalnya tegangan permukaan itu ini ya, cairan dalam beker gelas atau dalam gelas kimia nih kayak gini. Misalnya si gelas kimia ini diisi air kan. Nah, di permukaan atas air ini dia itu bersinggungan dengan udara gitu. Ya. Jadi inilah yang dinamakan tegangan permukaan. Ya. Jadi tegangan permukaan adalah gaya yang terjadi untuk mengimbangi tarikan ke dalam, ya. Karena si air ini kan molekul H2O-nya itu saling tarik menarik gitu. Jadi H2O yang ada di permukaan ini dia itu sebetulnya ditarik oleh molekul H2O yang ada di dalam cairan gitu. Ya, jadi kalau tegangan permukaan mah cairannya itu tuh satu ya, permukaan cairan yang bersinggungan langsung sama udara gitu. Tapi kalau misalnya tegangan antar muka itu cairannya dua dan mereka tuh nggak saling nyampur gitu. Kalau tegangan antar muka tuh adalah gaya yang terjadi di antara dua fase yang tidak saling campur gitu. Jadi kalau dua cairan yang nggak nyampur kayak gini, ini gayanya namanya tegangan antar muka. Tapi kalau cairannya satu dan dia bersinggungan dengan udara, maka namanya tegangan permukaan gitu. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kalau misalnya air di lautan, ya, bayangin air di lautan. Nah, kira-kira gaya yang terjadi itu
tegangan permukaan atau tegangan antarmuka? Oke. Nah, air di lautan. Nah, kalau air di lautan itu dia permukaannya kan bersinggungan sama udara langsung ya. Nah, makanya itu namanya adalah tegangan permukaan gitu. Jadi gaya yang terjadinya adalah tegangan permukaan. Tapi kalau misalnya contoh lain, lilin dalam air gitu. Kan lilinnya biasanya suka mengapung ya di permukaan airnya gitu. Nah, itu kira-kira namanya tegangan antarmuka atau tegangan permukaan. Lilin dengan air gitu. Nah, kalau contoh kasus lilin dengan air itu, dia adalah tegangan antarmuka. Ya, karena lilin dan air kan tidak saling bercampur. Nah, makanya gaya yang terjadi antara pertemuan permukaan lilin dengan permukaan air itu namanya adalah tegangan antarmuka gitu. Oke? Nah, sekarang kita ulas sedikit ya mengenai perhitungan tegangan antarmuka. Kalau untuk ahli farmasi mungkin tidak perlu sampai mendalam untuk menggunakan rumus ini, tapi hanya cukup mengetahuinya saja ya. Jadi rumus untuk menghitung tegangan antarmuka yang memiliki satu permukaan itu rumusnya Y sama dengan F per L. Tapi kalau tegangan permukaan yang memiliki dua permukaan yaitu Y sama dengan F per 2L gitu. Dan untuk energi bebasnya W sama dengan Y dikali delta A gitu. Di mana Y itu adalah tegangan permukaan, satuannya itu Newton per meter. Sedangkan gaya F itu adalah gaya permukaan ya, satuannya itu Newton. Y itu tuh adalah modulus Young ya, jadi lambangnya Y. Tapi kalau F itu adalah force gitu. Nah, force itu adalah gaya permukaan dan L itu adalah length. Nah, length ini adalah panjang permukaan benda, satuannya meter. Dan W itu adalah kerja kenaikan energi bebas permukaan, satuannya ERG, ya. W itu adalah work, Y itu ini adalah modulus yang tadi, tegangan permukaan, satuannya Dyne per centimeter, dan A ini adalah pertambahan luas permukaan, satuannya centimeter kuadrat. Jadi ini duanya ini harusnya di atas ya. Oke, nah ini rumusnya, kalian untuk seorang ahli farmasi mungkin cukup hanya mengetahuinya saja. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai tabel tegangan antar muka. Ya, berdasarkan fasenya gitu. Nah, kita lihat nih sebenarnya fase apa aja sih yang bisa bersinggungan gitu. Contohnya fasenya gas dan gas ya. Kan di udara nih, udara terbuka kayak gini nih, udara di bumi, itu tuh campuran gasnya tuh kan banyak ya, nggak cuma oksigen kan isinya, ada karbon dioksida juga, ada mungkin kalau polusi ya ada karbon monoksida juga gitu, ada nitrogen juga, oksigen juga ada gitu, dan gas lainnya nyampur-nyampur. Nah, kalau misalnya antara gas ini dia tuh saling bertemu, mukanya ya, saling bergesekan, itu tidak ada tegangan antar mukanya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya gas dan gas itu saling bergesekan, dia tidak mempunyai tegangan antar muka gitu. Tapi kalau misalnya fasenya itu gas dengan cairan, itu ada tegangan antar mukanya gitu ya. Jadi ini YLV, ini liquid dan vapor. Maksudnya vapor itu uap ya. Liquid itu adalah cairan gitu. Contohnya itu adalah permukaan air dan udara. Contohnya kayak tadi air di dalam gelas kimia. Ya, jadi kan permukaan airnya itu dia akan bersinggungan dengan udara. Makanya ada tegangan permukaan liquid vapor gitu.
Ya, contohnya lagi air laut. Tadi air laut kan permukaannya itu bersinggungan sama udara ya. Jadi dia mempunyai tegangan tegangan antarmuka gitu ya. Terus contoh lainnya untuk fase gas padatan gitu. Jadi permukaan padatan yang bersinggungan dengan gas gitu. Nah, tegangan antarmukanya itu disebut YSV atau Y solid vapor gitu. Oke, di mana solid itu untuk padatan, V itu untuk vapor itu untuk gas ya. Contohnya adalah permukaan meja. Nah, jadi kan meja itu kan permukaannya padat ya. Si meja itu kan dari kayu, kayu itu kan padatan ya. Nah, si permukaan meja ini yang ada di atas, dia itu pasti kan bersinggungan dengan udara gitu. Nah, makanya dia mempunyai tegangan permukaan gas padatan gitu. Nah, kemudian ada fase cairan dan cairan. Ini contohnya tadi ya, air dan minyak gitu. Contohnya adalah emulsi gitu. Nah, di emulsi ini juga pasti ada tegangan antarmukanya gitu, kayak air dan minyak tadi gitu. Jadi permukaan air dia akan bersinggungan dengan permukaan minyak gitu. Nah, tegangan antarmukanya itu adalah YLL atau liquid-liquid gitu. Cairan itu kan liquid ya. Jadi liquid-liquid untuk tegangan antarmukanya. Contohnya emulsi. Emulsi itu kan campuran dari air dan minyak gitu. Nah, selanjutnya ada fase cairan dan padatan. Contohnya kayak suspensi yang pernah kita bikin. Si zat aktifnya itu kan berupa padatan ya. Dia itu kan disebarkan di dalam medium yang berupa cairan gitu. Jadi fasenya itu ada padatan dan cairan. Nah, antara permukaan padatan yang bersinggungan dengan cairan itu terjadi tegangan antarmuka yang namanya YLS atau Y liquid solid gitu. Contohnya itu si suspensi. Kemudian ada fase padatan-padatan, itu contohnya kayak partikel serbuk ya. Jadi kalau misalnya kita mencampurkan berbagai macam serbuk gitu, yang komponennya beda-beda, misalnya ada serbuk paracetamol dicampur dengan serbuk kalamin gitu. Nah, itu pasti ada tegangan antarmukanya yang namanya tegangan antarmuka solid-solid gitu. Jadi antara permukaan paracetamol dengan permukaan kalamin itu pasti bergesekan kan. Nah, di permukaan keduanya itu, permukaan paracetamol dan permukaan kalamin, mereka pasti terjadi yang namanya tegangan antarmuka. Atau contoh lainnya nih kayak kita menggesekkan penghapus di atas meja. Ya, jadi mereka kan keduanya padatan ya, si penghapus itu padat, si meja juga padat gitu. Nah, kalau penghapus itu digesekkan ke meja, itu pasti terjadi tegangan antarmuka, yaitu di bagian permukaan meja dan permukaan penghapus yang pas digesek itu. Gitu ya. Oke, ini untuk contohnya. Kemudian selanjutnya nih kita bahas mengenai metode pengukuran tegangan antarmuka. Nah, jadi si tegangan antarmuka nih bisa diukur ya atau ditentukan nilainya. Nah, ini berdasarkan eksperimen di laboratorium gitu. Jadi caranya itu bisa pakai pipa kapiler. Nih, pipa kapiler tuh dia kayak bentuknya pipa kaca, kayak sedotan aqua gitu. Nah, jadi kan sedotan aqua kan dia kecil ya. Nah, ini lebih kecil lagi dari sedotan aqua si bolongannya tuh gitu, tapi terbuat dari kaca. Nah, itu namanya pipa kapiler gitu. Metodenya namanya kenaikan kapiler. Prinsip metode ini adalah bila suatu tabung kapiler dimasukkan ke dalam labu yang berisi zat cair, maka pada umumnya zat cair akan naik dalam tabung kapiler sampai jarak tertentu gitu.
Nah, misalnya nih kalian si gelas ininya ya, gelas ininya nih diisi air. Nah, ketika sudah diisi air, kalian masukkan tuh si pipa kapiler tadi yang pipa terbuat dari kaca, dia kayak sedotan aqua tapi lebih kecil lagi bolongnya gitu ya. Ini namanya pipa kapiler. Nah, otomatis si airnya ini yang ada di dalam gelas, dia itu bakal naik ke dalam pipa kapiler tadi gitu. Oke, itu contohnya untuk air. Tapi bisa juga dipakai untuk cairan yang kental, misalnya kayak sirup-sirup obat apa gitu ya, contohnya entah itu paracetamol atau mungkin emulsi bisa kayak Scotch emulsion gitu, terus atau suspensi yang kalian bikin kemarin itu suspensi kalamin itu ya. Pokoknya segala jenis cairan itu dia bisa diukur tegangan antar mukanya pakai pipa kapiler ini gitu. Nanti kan si cairannya itu dia bakal naikkan ke si pipa kapilernya nih. Nah, nanti kalian ukur deh berapa tinggi cairan yang bisa masuk ke pipa kapilernya. Gitu. Ini dilambangkan dengan H ya, atau bahasa Inggrisnya itu height gitu, ketinggian height itu. Nah, si H ini diukurnya dari permukaan cairan sampai permukaan cairan yang di gelas sampai ujung cairan yang ada di pipa kapiler gitu. Itu dihitungnya berapa senti gitu pakai penggaris ya. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus ini. Y atau modulus yang sama dengan setengah R H Rho G gitu. R itu adalah jari-jari pipa kapilernya. Nih ya kan kalau dari ujung ke ujung namanya diameter. Tapi kalau setengahnya atau dari tengah sampai ujung ini namanya jari-jari gitu. Terus H itu tadi height ya atau ketinggian, ketinggian cairan yang bisa masuk ke pipa kapiler. Terus Rho itu massa jenis. Ditentukannya pakai apa? Alatnya masih ingat nggak? Piknometer ya, anak-anak. Seperti praktikum mikromeretik yang pertama itu labu untuk penentukan massa jenis namanya piknometer. Nah, lambangnya kan Rho. Itu untuk menghitung massa jenis gitu. Terus G ini adalah gaya gravitasi bumi gitu. Ini nilainya konstan ya, bisa dicari di internet nilainya berapa G-nya tuh. Oke. Kemudian tegangan antar muka juga bisa ditentukan oleh metode cincin Dunoy gitu. Nah, ini alatnya seperti ini ya. Cairannya itu ditaruh di piring ini, piring sampel ini. Nah, kemudian cincin Dunoy-nya itu adalah yang ini. Nah, ini berupa cincin yang digantung gitu. Nanti coba kita baca prinsipnya dulu ya. Prinsip metode ini adalah gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan atau antar muka. Nah, sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antar muka gitu. Jadi kalau si cairan ditaruh di piring, terus nanti ada cincin yang dicelupkan, ya. Nah, terus ditarik kemudian si benangnya ini sampai si cincinnya itu tuh lepas gitu. Ya, murag nah dia atau jatuh ya bahasa Indonesianya ke si larutannya. Nah, nanti kekuatannya itu maksudnya gaya yang diperlukan sampai si cincin ini lepas tuh berapa gitu. Nanti ketahuan di skala ini gitu. Ya, kalau misalnya kalian bayangin kayak gini. Kalian punya sabun kental atau sunlight gitu ya. Nah, terus kalian punya cincinnya itu apa sih kayak dipegang gitu ya, dipegang. Nah, kan kalau misalnya dicelupkan ke permukaan sabun, cincinnya bakal nempel kan. Terus kalau misalnya ditarik dikit, dia tuh kayak semacam lengket gitu loh. Cincinnya tuh kayak nyatu sama si sabunnya gitu. Jadi sabunnya tuh semi-semi keangkat gitu ya. Dan nempel ke cincin gitu. Nah, si cincin itu tuh bisa kan sama kita dilepasin
terus cincinnya nanti nempel ke sabunnya gitu. Nah, itulah prinsipnya untuk metode Dunoy. Nah, ketika gaya diberikan ke cincin ini buat narik si cincin ini gitu, tapi jangan sampai lepas gitu. Nah, nanti dihitung seberapa sih kekuatan yang dibutuhkan untuk si cincinnya itu lepas dari benangnya gitu. Nanti si cincinnya ketarik di cairan ini gitu ya. Nah, ini bisa dihitung untuk menentukan tegangan permukaan atau tegangan antar muka gitu. Rumusnya adalah Y sama dengan skala yang terbaca di alat ini ya. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan cincin, satuannya dyne, dibagi dengan 2 dikali keliling cincin berapa senti gitu. Nih si cincinnya nih kelilingnya berapa senti gitu. Kemudian dikali dengan faktor koreksi. Oke. Jadi metode untuk penentuan tegangan permukaan atau tegangan antar muka itu ada 2 ya. Tadi dibahas, yaitu metode pipa kapiler. Oke. Di mana cairannya itu akan naik ke dalam pipa dan dihitung menggunakan rumus ini. Dan dengan metode cincin Dunoy, yaitu menentukan gaya yang diperlukan atau kekuatan yang diperlukan untuk melepaskan cincin. Ya, nanti cincinnya itu dia akan tertinggal di dalam cairannya gitu. Dan dihitung pakai rumus ini. Oke. Selanjutnya kita bahas adsorpsi pada antarmuka cairan. Nah, kita bahas adsorpsinya dulu ya. Adsorpsi adalah dispersi suatu zat hanya di permukaan fasenya saja. Contohnya cat yang ada di permukaan tembok gitu. Jadi kalau misalnya adsorpsi itu di si cairannya hanya melapisi di permukaannya saja. Gitu ya. Jadi contohnya kayak cat yang diaplikasikan ke tembok gitu. Dia kan si catnya nggak sampai rembes ke dalam dinding ya, dia cuma di permukaannya aja. Makanya namanya adsorpsi. Atau ingatnya nih, nempel cuma di permukaan gitu. Tapi ada juga yang namanya absorpsi gitu. Tadi kan ad ya, ini DAD adsorpsi. Kalau ini absorpsi gitu. Jadi kalau absorpsi itu si cairannya itu tuh bisa menembus ke dalam ruangannya gitu. Contohnya kayak cuci piring pakai sponge. Nah, si sponge ininya kan nyerap air ya. Jadi si cairannya itu tuh dia bisa masuk gitu ke dalam si ruangan di dalam sponge gitu. Jadi dia kalau absorpsi itu tembus sampai ke dalam, tapi kalau adsorpsi dia cuma melapisi di permukaannya aja gitu. Nah, molekul dan ion yang diadsorpsi pada antarmuka dinamakan zat aktif permukaan atau surfaktan. Nah, kemarin kan kebetulan kita sudah praktikum mengenai surfaktan ya, penambahan surfaktan terhadap kelarutan zat. Jadi surfaktan itu dia sebagai zat pemersatu bangsa yang saling bertikai gitu ya. Misalnya contohnya kemarin itu asam salisilat dalam air kan dia nggak bisa nyampur ya. Jadi nggak bisa larut gitu. Asam salisilat itu kalau dimasukkan ke dalam air dia mengendap aja gitu, nggak bisa larut dalam airnya gitu. Ini kan dua-duanya nih berantem ya, si asam salisilat sama air gitu, nggak mau bersatu gitu. Nah, tapi ketika ada surfaktan yang ditambahkan, contohnya itu kemarin Twin 80, si Twin 80 ini tuh bisa menyatukan kedua zat yang berantem ini gitu. Si asam salisilatnya dia bisa larut gitu di dalam air gitu dengan adanya bantuan surfaktan. Nah, kalau dilihat si struktur surfaktan itu seperti ini, kayak jarum pentul gitu ya. Jadi ada kepala dan ada ekornya.
gitu ya. Jadi si twin 80 juga nih strukturnya nih kita ibaratkan seperti jarum pentul ini gitu. Di mana sebetulnya kepalanya itu bersifat hidrofilik atau suka minyak gitu. Dan ekornya ini merupakan bagian yang yang hidrofilik itu dia suka air ya. Hidro itu kan air, fil itu artinya suka gitu. Jadi hidrofilik itu adalah suka air. Oke. Jadi kepalanya itu suka air dan bagian ekornya itu adalah lipofilik atau suka minyak gitu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan praktikum yang kemarin, yang asam salisilat dicampur air itu nggak larut, tapi ketika ada surfaktan atau twin 80 itu bisa larut gitu si surfaktannya. Nah, itu karena ada bantuan si jarum pentul ini gitu. Jadi bagian yang lipofiliknya dia itu bakal menarik si asam salisilat. Ya, kan asam salisilat itu juga sifatnya itu nggak larut air atau dia lipofilik ya, gitu. Nah, kemudian bagian yang hidrofiliknya atau bagian kepalanya dia itu akan menarik air gitu. Jadi ini si surfaktannya tuh kayak jembatan gitu ya. Nah, yang kepalanya dia megang air, terus yang ekornya dia megang asam salisilat gitu. Makanya si asam salisilatnya jadi bisa larut di dalam air gitu karena dengan bantuan si surfaktan ini gitu ya. Nah, contohnya juga kayak emulsi yang kemarin, praktikum yang sebelumnya juga ya. Kalian kan nyampurin minyak dan air. Kalau misalnya nggak pakai campuran emulgator, dia kan nggak akan nyampur kan si minyak sama air tuh berpisah aja gitu. Nah, tapi ketika ada emulgator atau zat pemersatu bangsa itu tadi ya, dia itu akan larut si air dan minyaknya tuh ya menjadi bercampur gitu. Nah, jadi bagian kepalanya itu dia akan megang air gitu bergandengan dengan air dan bagian ekornya yang lipofilik ini dia akan bergandengan dengan minyak gitu. Nah, makanya nih si kedua zat yang saling bertikai ini, air dan minyak ini bisa digandeng gitu sama si zat yang namanya emulgator gitu anak-anak ya. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Ini ada air di bawah atau H2O dan ada minyak di atasnya gitu. Nah, surfaktannya ini akan berada di tengah-tengah gitu atau si emulgatornya gitu ya. Nanti yang bagian ekornya dia akan menarik minyak dan untuk bagian kepalanya dia akan menarik air gitu ya. Nah, surfaktan adalah suatu bahan yang membantu untuk membuat emulsi, berfungsi untuk menstabilkan zat suatu atau bahan aktif yang terlarut di dalam air atau minyak yang diemulsikan. Struktur surfaktan sendiri terdiri dari bagian yang lipofilik ya atau suka minyak, biasanya ini rantai alkil, dan bagian hidrofilik yang merupakan gugus karboksil dan karboksilat. Dia bagian hidrofilik ini suka air dan lipofilik ini dia suka minyak ya, anak-anak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang kayak bintang nih, ini gimana ngejelasinnya? Kenapa bagian ekornya ini dia berkumpul di tengah gini. Sedangkan yang bagian suka airnya atau kepalanya nih jadi keluar semua kayak gini. Nah, ini tuh sebetulnya di tengah-tengahnya itu ada bagian minyaknya gitu. Jadi minyaknya itu ada di tengah, makanya si ekor-ekornya nih dia kayak megangin minyaknya gitu, ngegandeng. Ya. Terus si bagian kepalanya ini dia ngegandeng air gitu. Jadi kayak si minyaknya itu tuh dilindungi gitu sama si surfaktan ini. Makanya si minyaknya ini dia bisa bersatu gitu dengan airnya
gitu. Jadi turun gitu ya. Itu juga nih sebenarnya prinsip surfaktan ini tuh kayak kalian cuci baju gitu. Kenapa dengan pakai deterjen baju kalian tuh bersih gitu dari keringat-keringat. Soalnya si deterjen itu tuh bersifat surfaktan gitu. Jadi minyak yang ada di baju kalian itu atau keringat-keringat yang di baju kalian itu tuh dia ditarik sama si bagian ekor deterjen ini gitu atau bagian ekor surfaktan. Kemudian yang bagian kepalanya dia gandengan sama air kan, makanya si lemaknya itu tuh menjadi hilang gitu dari bajunya karena dia digandeng sama si lipofilik terus tarik keluar gitu sama si bagian hidrofilik ini gitu, makanya bajunya menjadi bersih dari keringat dan lemak-lemak gitu. Oke. Nah, untuk penggolongan sistem HLB kemarin kebetulan sudah belajar ya untuk menghitung nilai untuk menghitung emulgator yang harus ditimbangnya ya pakai sistem HLB ini gitu. Jadi HLB itu adalah hydrophilic lipophilic balance atau penggolongan sistem hidrofilik dan lipofilik suatu surfaktan adalah ukuran sejauh mana surfaktan bersifat hidrofilik atau lipofilik gitu. Jadi kalau misalnya twin 80 tuh sebenarnya hidrofilik atau lipofilik ya gitu. Terus kalau twin 80 bedanya apa sama twin 80 gitu. Twin 20 bedanya apa sama twin 80. Gitu juga untuk span yang nilainya 20 apa bedanya sih sama 80? Nah, itu angka itu tuh adalah ukuran hidrofilik atau lipofiliknya gitu. Nah, cara menghitungnya itu tuh bisa pakai dua metode ya. Ada metode Griffin dan metode Davis gitu. Nah, kalau untuk metode Griffin itu rumusnya adalah HLB sama dengan 20 dikali mH per M, di mana mH adalah massa molekul yang hidrofilik dibagi dengan massa molekul total gitu. Nah, ini kalian mungkin cukup tahu aja ya. Oke. Nah, nanti setelah perhitungan ini ada artinya gitu. Kalau nilainya kurang dari 10, maka si HLB-nya itu atau si surfaktannya itu larut dalam lemak gitu dan tidak larut dalam air gitu dan seterusnya gitu. Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya anak-anak ya. Oke. Kemudian ada juga metode Davis gitu. Nah, si Davis ini mengusulkan metode yang didasarkan pada perhitungan nilai berdasarkan kelompok kimia molekul gitu. Nah, ini untuk perhitungannya ya seperti yang kita gunakan di praktikum kemarin gitu, yaitu B1 dikali HLB1 ini untuk emulgator yang pertama ya. Ditambah dengan B2 dikali HLB kedua, ini untuk emulgator kedua, sama dengan B campuran atau berat total emulgatornya, dikali dengan HLB campuran yang sesuai request gitu. Ya, jadi yang bisa nilainya berubah itu ini, HLB campuran. Dan berat total campurannya berapa persen yang diminta. Kemarin kan 3% ya, berarti kalau volume larutannya 100 ml, berarti berat totalnya itu adalah 3 gram gitu. Oke, saya tunjukkan dulu sebentar. Nah, ini untuk perhitungannya ya. Sebetulnya sama seperti yang kemarin di praktikum itu, tapi saya ulas lagi sedikit ya. Jadi B itu adalah berat total emulgator gitu. Ini B ya, B campurannya. Nah, misalkan yang bagian B1 itu yang ruas ini nih, ini untuk twin ya, dan yang B2-nya itu untuk span gitu. Nah, di sini berat total campurannya atau berat total emulgatornya adalah 5 gitu. Makanya ketika twinnya itu kita ibaratkan X,
berat spannya itu adalah 5 dikurangi X gitu. Kalau kemarin tuh berat totalnya kan 3 ya, makanya di sininya 3. Kalau di sini itu misalnya berat campurannya itu adalah 5, makanya di sini angkanya 5 gitu. Nah, kemudian HLB-nya itu tergantung nih twinnya berapa yang dipakai, twin 80 atau twin 20. Kalau di sini nilainya 16,7. Nah, berarti X dikali 16,7 ditambah 5 min X, ini kan punya span, dikali nilai HLB spannya, yaitu 8,6. Nah, ini boleh dicek lagi ya, 8,6 itu nilai untuk yang span 20 atau span 80 gitu. Sama dengan berat campuran emulgatornya, yaitu 5 dikali HLB campuran sesuai requestan. Di sini requestnya itu 12 ya. Nah, kemudian tinggal dihitung ini secara matematis saja dan didapatkan berat twinnya itu sebesar 2,1 gram. Maka berat spannya itu berapa? Yaitu kan berat spannya 5 dikurangi X kan. Nah, berarti 5 dikurangi 2,1 gram, yaitu 2,9 gram. Gitu. Ini untuk perhitungan berapa berat twin dan span yang harus ditimbang. Kalau kalian pengen bikin sebuah sediaan emulsi ya, dan si emulgatornya itu campuran gitu, twin dan span. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke PPT ya. Oke. Nah, ini terakhir. Aplikasi tegangan antarmuka pada bidang farmasi. Jadi ini si tegangan antarmuka itu sangat penting ya di bidang farmasi. Contohnya itu tuh untuk formulasi sediaan serbuk yang hidrofob atau yang tidak larut air gitu ya. Jadi si formulasinya itu dia larut lemak gitu. Atau contohnya kayak si asam salisilat tadi. No, asam salisilat kan dia dicampurin ke air kan nggak bisa ya, makanya dia itu harus pakai surfaktan gitu. Nah, terus yang kedua itu menentukan jenis surfaktan untuk membuat emulsi. Terus yang ketiga itu meningkatkan stabilitas suspensi dan emulsi gitu ya. Seperti di praktikum itu kan HLB campurannya macam-macam dan komposisi twin dan spannya macam-macam gitu. Makanya kita mengamati gitu selama 1 minggu untuk pemisahan air dan minyaknya gitu. Jadi tinggi airnya berapa, tinggi minyaknya berapa, itu bakal bisa diamati gitu. Seharusnya nih dari satu kelas itu kan campurannya macam-macam ya. Nah, nanti kita lihat nih minyak dan airnya itu mana sih yang paling lama misah gitu. Nah, berarti itu campuran atau komposisi yang paling bagus gitu untuk si sistem HLB-nya gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada mengatasi sediaan obat yang berbusa gitu ya atau anti busa. Si surfaktan itu tuh juga bisa bikin jumlah busa itu tuh berkurang gitu ya. Contohnya kalau misalnya kayak di pengering apa sih? Kalau dituangin kan gitu jadi berbusa gitu ya. Nah, ini tuh bisa ditekan dengan adanya surfaktan gitu. Oke, anak-anak segitu ya untuk kuliah kali ini. Untuk tugasnya itu adalah seperti biasa absen, nama, dan NIM di kolom komentar, serta pertanyaannya. Setelah kalian mempelajari mata kuliah ini, apa yang kalian bisa ambil, tolong tuliskan di kolom komentar ya, beserta absennya, jangan lupa anak-anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.